Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Semuanya apa kabar hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan? Harusnya sudah ya, karena nanti kita udah upacara. Jadi pasti udah punya stamina lah untuk upacara, untuk belajar dan kegiatan sekolah hari ini, ya kan? Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa dulu. Oke? Berdoa dimulai. Nah, baiklah, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pemodelan atau masalah konstekstual, cara menyelesaikan masalah konstekstual dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak cara menyelesaikan SPLTV itu apa aja? Apa aja? Coba sebutkan. Ya, ada 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, supaya lebih jelas, Ibu mau tes dulu deh kemampuan kalian dalam mengingat materi sebelumnya. Kita pakai quizzes, semua keluarkan HP-nya. Sudah? Silahkan dimasukkan kodenya. Oke, dua orang sudah masuk ya. Putro sama Zafira sudah masuk? Ya kan? Yang lain? Bisa semua. Kita cek dulu, bentar dulu orang materi ya, sistem persamaan linear variabel yang minggu lalu. Ya. Karena itu ya, udah perlu dipakai ya.
Nah, kita mulai. Yes, Dimas Mabar, Bu. Sangat tema, tidak apa-apa. 28. Apa lagi? Si Imam, apa tadi Pak? Ini lagi pakai pila. Sudah siap? Belum. Jadi soalnya ada 5, ada soal yang harus kalian jawab pakai pilihan ganda, kemudian juga ada multi pilihan ganda, jadi bisa pilih lebih dari satu jawaban, dan juga kalian harus memasukkan jawaban yang jawabannya dari kalian. Ya, jadi mari ya soalnya. Oke, jawabannya ada. Banyak. Cepat. Dah, kita mulai ya. Kenapa nggak pakai dijawab sebelum orang? Paspor dia, Bu. Boleh kita mulai terus. Oke. Mana? Oke. Sudah ada yang dua. Kan udah pernah kan? Pasti udah bisa. Oke, udah ada jawab 2 soal. Yang lain? Saya berdua. Saya sudah 3. Kenapa ada Zafira sudah selesai. Zakia 4. M-nya Faris 3. Dah, kita menunggu berapa menit lagi nih? Ada 5. Udah.
Dua menit lagi ya. Bu, berapa menit, Bu? 2 menit lagi. Dimas kenapa jalan-jalan? Dimas jalan-jalan. Jawab dulu saja. Zafira, Puraulia, M-nya Faris, dan Zakia berhasil menjawab 5 soal dengan benar. Betul? Nah, sekarang ibu tanya, dari 5 soal yang ibu berikan, itu yang mana yang menurut kalian paling sulit? Variabel itu kan kita menentukan yang mana yang jadi variabel, yang mana jadi koefisien, yang mana konstantannya, ya kan? Oke, ini udah mulai ibu hitung ya. Iya, rumah besarnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masalah konstekstual persamaan linear 3 variabel. Di sini yang akan kita pelajari itu tujuan pembelajarannya kalian dapat memodelkan masalah konstekstual ke dalam sistem persamaan linear variabel dengan tepat dan kemudian menyelesaikan himpunan penyelesaiannya dengan cara SLTP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi maksudnya nanti ibu akan berikan masalah konstekstual. Tahu kan masalah konstekstual? Ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan SPLTP. Nah, itu tujuannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, memodelkan masalah konstekstual ke dalam SPLTP dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari SPLTP? Nah, di sini ibu ada dua tujuan ataupun ada dua hal yang penting dari kita mempelajari SPLTP. Yang pertama, untuk menghitung harga satuan barang, dan yang kedua, menentukan keuntungan dan kerugian. Nah, menghitung harga satuan barang itu maksudnya seperti ini. Kalian pernah ke tempat makan, misalnya ke restoran KFC, misalnya di situ kan kalau KFC biasanya ada yang namanya paket, ya kan? Ada paket 1, 2, 3 misalnya. Dimana misalnya paket 1 itu berisi 1 nasi, 1 minuman, dan 1 ayam misalnya. Itu paket 1. Paket 2 beda lagi biasanya, ya kan? Ada yang 2 nasinya, ada yang 1 minumannya, ada yang 3 ayamnya, pokoknya berbeda. Nah, dari paket-paket itu kita bisa menghitung berapa harga satuan untuk 1 ayam, 1 nasi, atau 1 minuman gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita gunakan ataupun masalah konstekstual yang bisa kita hitung menggunakan SPLTP. Paham? Paham ya? Bisa dibayangkan kan? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu ada contoh nih. Nah, contoh ini ada 3 orang, ada 4 orang. Ada 4 orang sahabat yang pergi ke toko buku. Kalian pernah ke toko buku? Pernah. Nah, di sini kebetulan namanya ada Wayan, Chandra, Agus, dan Akbar. Jadi Wayan ini membeli berapa buku? 4 buku, kemudian 2 buku koin dan 2 pensil dengan harga berapa? 26.000. Itu yang pertama. Yang kedua si Chandra. Yang Chandra beli berapa buku? 3 buku dan dengan harga berapa? 21.500. Ya. Yang ketiga si Agus beli berapa buku? 3 buku dan 2 pensil dengan harga 12.500. Ya. Yang jadi pertanyaannya yang mana? Akbar. Akbar beli berapa buku dia? 1 buku, 2 koin dan 2 pensil. Ada harganya Kak? Ada. Kira-kira gimana cara menentukan harga yang harus dibayar oleh si Akbar ini? Kita bisa pakai sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi ini masalah konstekstual. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah apa? Buat dulu diketahui dan yang ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah,
pemisalan barang dengan variabel. Nah, variabel di sini ibu pakai x, y, z. Kalau selain x, y, z boleh nggak? Boleh. Harus selalu x, y, z. Oke. Nah, di sini misalkan buku sebagai x, pulpen sebagai y, dan pensil sebagai z. Ini langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita misalkan, kita buat dalam bentuk model matematika. Nah, di sini tadi kalian sudah kita misalkan 4x, berarti ada 4U. 4x ditambah 2y tambah 3z, dia harus bayar 26.000. Nah, ini bisa jadi persamaan satu. Kalau kita ubah dalam bentuk SPLTP, maka bentuknya menjadi persamaan satu seperti ini. Oke. Nah, yang kedua, si Chandra beli 3 buku tambah dia tadi sebagai apa? Koin ya, 3y tambah z. Z-nya apa tadi? Pensil. Jadi persamaan keduanya menjadi 3x tambah 3y tambah z sama dengan 21.500. Itu jadi persamaan kedua. Dan yang terakhir, tadi si Agus ini cuma beli 3 buku dan 1 pensil. Makanya di sini y-nya itu mana? Nggak ada, y-nya 0. Nah, jadi 3x saja ditambah z jadinya 12.500. Jadi persamaan ketiga. Nah, ini kan sudah jadi bentuk SPLTP, ya kan? Sebelumnya kita sudah pelajari cara menyelesaikan SPLTP. Dari 3 persamaan ini, kira-kira apa dulu yang harus kita lakukan? Eliminasi apa? Boleh 1 dan 2. Kenapa nggak 1 dan 3? Bisa saja, nanti yang dilakukan selain y itu, ya. Atau nanti coba kita lihat. Di sini ibu sudah memisalkan juga. Langkah pertamanya itu kita eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini ya. Nah, yang mau dihilangkan itu variabel y. Kenapa harus variabel y? Iya, tadi kebetulan di persamaan 3 ini nggak ada variabel y. Jadi supaya mudah kita hilangkan saja dari persamaan 1 dan 2 ini kita hilangkan variabel y. Oke, paham yang laki-laki paham? Oh ya, oke. Kita hilangkan variabel y atau kita eliminasi variabel y dengan cara, karena di sini di persamaan 1 koefisien variabel y itu 2 dan di persamaan 2 koefisien variabel y itu 3, maka untuk mengeliminasi variabel y kita kalikan dengan koefisien yang berlawanan, ya. Persamaan 1 kita kali 3, persamaan 2 kita kali 2. Paham kenapa kali 3 dan 2? Ya, oke. Nah, selanjutnya selesaikan seperti biasa 4 kali 3 dan seterusnya sampai didapat persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini sama seperti persamaan 3 tadi, cuma ada variabel x dan z. Nah, karena sudah dapat persamaan 4, kita langkah selanjutnya kita eliminasi salah satu variabel dari persamaan 3 dan 4. Nah, di sini ibu memilih untuk mengeliminasi variabel z, ya. Nah, yang di atas ini persamaan 3, yang di bawah persamaan 4. Nah, ibu mau menghilangkan atau eliminasi variabel z. Jadi makanya yang di sini dikali 7. Kenapa kali 7 tadi? Ya, karena di persamaan 4 z-nya koefisiennya 7. Di sini kenapa dikali 1? Karena koefisien di persamaan 3 itu 1. Nah, dengan cara yang sama juga kita selesaikan operasi aljabarnya sehingga kita dapat nilai x-nya itu adalah 3.500. Sudah dapat nilai x-nya. Sekarang kalau sudah dapat salah satu variabel, tinggal kita substitusi. Nah, substitusi kemana? Boleh nggak kemana aja? Ya, tadi kita udah ada 4 persamaan, ya kan? Ibu pilih di sini persamaan 4. Boleh persamaan 4? Kalau persamaan 3 boleh nggak? Oke. Di sini ibu pilih persamaan 3. Persamaan 4. Kita masukkan nilai x-nya. Kita masukkan nilai x yang sudah didapat 3.500. Kemudian kita selesaikan sehingga yang kita dapat
Sudah dapat apa yang pertama tadi? Iya, X dan Z, buku dan pensil. Tinggal yang belum koin. Oke. Nah, kalau sudah dapat X dan Z, terus apa lagi? Gimana substitusinya? Ya, 1 dan 2. Kenapa nggak ketiga? Ada I-nya. Oke. Nah, substitusi nilai X dan Z ke persamaan 2. Nah, ini pilih persamaan 2 ya. Oke, masukkan X-nya ini. Persamaan 2 ini 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.500. X dan Z-nya sudah ada. Ya kan tadi. Tinggal kita substitusi, ganti X dengan 3.500 dan Z dengan 2.000. Kita selesaikan perkalian penjumlahan operasinya sehingga didapat nilai Y-nya adalah 3.000. Ini tadi sebagai apa? Bullpoint. Maka harga bullpointnya per satuannya 3.000. Oke. Nah, ini didapat. Tadi yang ditanyakan bukan harga satu barang, ya kan? Tapi si Akbar itu tadi. Tadi Akbar beli 1 buku, 2 bullpoint dan 2 pensil. Tadi sebelum kita tentukan harga yang harus dibayar, tentunya kan kita harus tahu dulu berapa harga satu buku, 1 bullpoint dan 1 pensil. Makanya tadi kita cari SPLTP-nya. Oke, kalau sudah dapat semuanya, kita substitusikan ke persamaan dari si akar tadi. Ya, persamaannya X ditambah 2Y tambah 2Z, ganti semua X, Y, Z yang sudah didapat tadi sehingga didapat harganya adalah ya. Jadi si Akbar harus membayar sebesar 13.500. Ya, ini udah panjang disebutkan. Kalian paham nggak? Yang kalian paham? Tuh. Yang perempuan? Paham. Ada pertanyaan dari penjelasan ibu tadi dari awal? Ada? Ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, seperti biasa kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu yang tanya ke kalian. Ya, kita kerja kelompok seperti biasanya. Satu kelompok itu 5 orang. Ini bagi kayak ini ya. Masih ya? Ibu bagi lagi aja. Sesuai tempat itu berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Nah, kita bagi 7 kelompok ya. Ini ya. Kelompok 1 silakan lihat, kelompok 2. Kita bagi 5 kelompok. Oke, dalam waktu 2 menit silakan dalam ya, cepat. Nah, di sini ibu sudah berikan LKPD. Coba lihat dulu. Masing-masing kelompok sudah mendapat lembar kerja masing-masing. Nah, di LKPD ini itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel. Sesuai yang sudah dijelaskan dan sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya.
sama bekerja. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan nih. Semua pastikan semua bekerja. Tidak, kalau ada yang tidak paham, sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian ikuti sesuai ya. Cara jawabnya ya. Terapi ya. Isinya apa kira-kira? Oh, boleh dalam kata-kata jadi kesimpulan boleh kan? Ini kita buat ya. Tadi simpulnya apa itu sudah. Variabelnya mau misalkan pakai apa? PQRS boleh. Pokoknya variabel enggak sama dia deh 4 dan dengan 50 kurang 40 dan 50 tambah 2 apa? Nggak tahu lah. Semua kembalian harga kali jeruk X adalah atau Y adalah 15.000 apa? Z adalah 8.000. Berarti tambah. Nah tadi
yang terus yang diminta apa coba soalnya tiga bulan tambahin 12.000 tambah 15.000 tambah 8.000 adalah 30.000 uang berarti ini ada uangnya 50.000 uang buktinya adalah 50.000 kurang dengan 35.000 Udah sampai angka berapa? udah siap Siap. Karena tinggalkan Ini nggak pakai. tidak terlalu yes. Nanti ada tes. bukan salah tapi yang lain betul Oh iya. bukan Pak 30 Allah Akbar tadi aku pindah Kelompok yang sudah kelompok mana? Sudah. Sebelah sini. Sudah. Yang di sana kelompok. Sudah. Sudah sampai angka berapa? Sudah terakhir. Kita ada yang bersedia nggak sebelum undi? Ada semua yang bersedia? Mau main? Apa satu mungkin? Boleh? Boleh? Kalau enggak ini undi ya. Oke, coba semuanya yang sudah siap perhatikan data PD-nya masing-masing ya. Nanti kita sesuaikan jawaban sama-sama ya. Nah, karena tadi tidak ada yang bersedia maju ke depan untuk presentasi, ini Ibu Aca ya, kelompok yang harus menjelaskan jawaban di depan. Boleh ya? Boleh ya? Setuju? Oke, yang silakan setuju? Ya. Kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Kelompok 4 yang mana? Ya. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan presentasi jawabannya. Semua. Kelompok lain, kelompok 1, 2, 3, dan 5, semuanya dengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4 dan sesuaikan jawabannya. Kalau ada yang berbeda, nanti kita luruskan bersama. Oke, silakan.
Mana sih Mami? Yang di belakang kedengeran nggak suaranya? Tambah tadi habis seharga Rp20.000. 2 kilogram jeruk ditambah 1 kilogram apel dan ditambah 3 manggis adalah Rp3.000. Yang ditanyakan 1 kilogram jeruk ditambah 1 kilogram apel ditambah 1 kilogram manggis mendapatkan hasil serta kembaliannya berapa? Angka 2 kita misalkan 2 dengan variabel. Jeruk kita misalkan dengan X, apel kita misalkan dengan Y, dan manggis kita misalkan dengan Z. Angka ketiga kita membuat dengan model matematika. Persamaan 1 kita dapatkan 2X tambah 3Y dengan hasil 69.000. Persamaan 2 kita dapatkan X tambah 2Y tambah Z dengan hasil 40.000. Dan persamaan 3 2X tambah Y dan 3Z mendapatkan hasil 63.000. Angka keempat kita eliminasi Z pada persamaan 2 dan 3 dan memperoleh persamaan 4. Persamaan 2 kita kali dengan 3 dan persamaan 3 kita kali dengan 1. Yang kita dapatkan persamaan 4 dengan X tambah 5Y sama hasilnya adalah 83. Angka kelima kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 4 dan diperoleh nilai Y. Dengan persamaan 1 kita kalikan 1 dan persamaan 4 kita kalikan 2. Yang memperoleh nilai Y sebesar 15. Maka misalnya kita coba cek kita nilai Y persamaan 1 dan diperoleh nilai Y. Kalian cek nilai kalian sama nilai 12 maka definisi nilai X dan Y persamaan 2 dan diperoleh nilai Z. Dari Z-nya sama 0. Apa bagi geser salahnya? Jadi harga jeruk dengan X adalah 12.000, apel dengan Y adalah 15.000, manggis dengan Z adalah perbedaan jeruk 1 kilogram, apel 1 kilogram, manggis 1 kilogram sama dengan 12.000 tambah 15.000 tambah 8.000. Jadi totalnya 35.000. Uang dia adalah 50.000 kurang 35.000 sama dengan 15.000. Jadi kembalinya adalah 15.000. Oke, berarti yang kalian dapatkan X-nya berapa? Yang lain sama nggak? X-nya 12 sama? Kelompok 5 sama? Kemudian Y-nya apa? Y-nya 15.000. Ada yang berbeda? Ada yang dapat selain 15.000 nggak? Nggak, sama ya. Dan terakhir Z-nya 8.000. Sama juga? Oke, berarti kembaliannya berapa? Oke. Dah. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya harga jeruk adalah 12.000, apel adalah 15.000, dan manggis 11.000. Jika semua ditambahkan didapatkan hasil 25.000.
Mam, obatin mo. Oy, dito, Mam. Kita paham cara menyelesaikan masalah konstekstual dengan menggunakan metode. Udah. Udah ya, ini sudah. Oke, nah kemarin itu pernah pakai Medway, ya kan? Masih ingat dengan Medway? Jadi, coba perhatikan, dengan menggunakan Medway ini kita bisa menentukan variabel atau nilai-nilai dari x, y, z yang kita mau. Ya, tapi nggak ada langkahnya. Ini untuk mengecek aja apakah jawaban kita benar. Ya, coba kita cek ya. Ini Ibu sudah masukkan persamaan 1, 2, dan 3 dari permasalahan konstekstual di LKPD tadi. Ya, nah sekarang kita selesaikan menggunakan Medway. Apakah sama dengan nilai yang kalian dapat? Jadi kita masukkan, kemudian kita pilih yang ini. Nah, tadi ini X 12.000, Y-nya 15.000, Z-nya 8.000, benar nggak? Sama, coba lihat. X-nya 12.000, Y-nya 15, Z-nya 8, sama ya? Sama. Jadi dengan menggunakan Medway ini, memang tidak ada langkah eliminasi substitusinya, tapi kita bisa mengecek kebenaran jawaban yang sudah kita cari, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalian bisa gunakan juga untuk persoalan yang lain. Oke? Paham ya? Nah, baik, terima kasih untuk kerja kelompok dari kalian semua. Sekarang, biar lebih paham, Ibu akan bagikan refleksi untuk individu kalian masing-masing. Nah, boleh dalam maksudnya mau duduk kayak semula boleh, mau duduk dalam kelompok seperti ini juga boleh. Kayak ini tuh. Ini aja, biar sekalian. Jadi kalian sudah bergerak kelompok. Nah, sekarang refleksi ini kalian kerjakan secara mandiri, pastikan jawab semua sesuai langkah-langkah yang diminta. Jawabnya masing-masing ya. Bu, ini mau cek individunya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti kita lihat kalau waktu bisa Oke, udah dapat semua? Nah, kalau tadi kerjanya kelompok, sekarang kerjanya individu. Ya, di sini juga ada satu permasalahan. Silakan dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini, silakan disampaikan masing-masing. Tulis nama dan kelas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ayo. Apa? No. Oh, 3x tambah 2y ya.
ya kan? Nah, Boleh sih. Tugas kualitas. Kalau dia nggak paham, nanti biar kalian yakin banget cek pakai Medway ya. Kalau udah dapat menentukannya, silakan Nah, ini kan nggak misalkan dulu ya, ini kan tulis, jangan ini.